Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Wan Saputra dari Prodi S1 Sistem Informasi ingin membuat sebuah video tutorial pembuatan CRUD menggunakan kode igniter untuk memenuhi ujian akhir semester pemrograman web framework. Jadi yang pertama adalah membuat sebuah database-nya terlebih dahulu. Langkah pertama, kita aktifkan terlebih dahulu Laragon. Kemudian setelah aktif, kita masuk ke phpMyAdmin. Setelah masuk ke phpMyAdmin, kita akan membuat database-nya yang strukturnya sama seperti contoh di sini. Jadi yang pertama kita membuat nama tabelnya, nama database-nya. Di sini ujian PWF. Kita buat nama database-nya ujian PWF. Setelah database dibuat, kita membuat tabel yaitu produk. Yang kolomnya terdapat 5 kolom. Kemudian kita isi sesuai perintah. Jenisnya kita samakan. Kemudian panjangnya juga. Kemudian setelah kita selesai, kita simpan. Setelah membuat database, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah konfigurasi kode igniter. Setelah kita mendownload kode igniter, kita ekstrak. Kita rename. Setelah kita rename, untuk memudahkan pemanggilan folder ke Google Chrome, kemudian kita open filenya di Visual Studio Code. Di ujian PWF, kita select.
Untuk langkah awal, kita harus mengkonfigurasi dulu kode igniternya, yaitu di application config, kemudian di database. Kemudian di sini username sesuai dengan username database, password juga, kemudian database diisi dengan nama database yang akan digunakan. Setelah kita mengkonfigurasi di database, kita berpindah ke di autoload. Dalam autoload, libraries diisi dengan database dan session. Kemudian kita save. Setelah itu, di sini saya akan membagi menjadi dua bagian. Yang pertama saya akan membuat sistemnya terlebih dahulu, kemudian saya akan membuat tampilannya. Jadi saya membuat sistemnya terlebih dahulu dan akan membuat tampilannya setelah sistemnya selesai. Jadi hal pertama yang akan kita lakukan adalah membuat di model. Jadi kita new file. Di sini membuat nama yaitu produk model.php. Yang pertama adalah membuat tab PHP. Kemudian kita akan membuat kelas dari model produk, yaitu kelas produk model. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuat menginisiasi nama tabel yang akan digunakan. Jadi
produk. Kemudian kita mengisi nama kolom yang ada di tabel, jadi besar kecilnya juga harus diperhatikan. Setelah kita mengisi nama tabel yang akan digunakan dan nama kolom yang ada di tabel, kita membuat fungsi untuk diikuti pada controller. Fungsi rule. Jadi kenapa kita membuat function rule? Jadi pada fungsi rule ini kita akan membuat aturan untuk diikuti pada controller. Kita ulangi lagi pada kolom price. Dan juga pada kolom description. Kemudian setelah membuat fungsi rules atau aturan, kita akan membuat fungsi get all. Jadi di fungsi get all ini adalah untuk mengambil semua data pada tabel di dalam database. Jadi setelah kita membuat function get all, kemudian kita membuat function get by ID.
Jadi di dalam function getById ini kita akan mengambil data pada tabel di dalam database dengan mencari ID yang akan ditentukan. Setelah kita membuat fungsi getById, kita akan membuat fungsi save. Yang pertama, kita membuat $post sama dengan jadi post sama dengan this input post ini berfungsi untuk menerima input pada form. Kemudian di sini kita membuat unique ID pada product ID. Kemudian setelah itu kita akan membuat fungsi untuk mengambil inputan name, price, dan description untuk dimasukkan ke dalam database. Ini kita ganti juga price dan description. Kemudian setelah mengambil inputan name, price, dan description, kita akan mengembalikan nilai insert ke dalam database. Setelah membuat function save, kita akan membuat function update. Mungkin hampir sama seperti function save, tapi yang membedakan adalah kita mengambil nilai produk ID pada inputan, kemudian mengambil lagi inputan name, price, dan description untuk dimasukkan ke dalam database. Kemudian
kita mengembalikan nilai update ke dalam database sesuai dengan ID produknya. Kita copy saja. Yang membedakan adalah di sini. Setelah kita membuat produk ID-nya menjadi unik, kita akan mengubahnya karena ini fungsi update. Dan di nilai pengembalian datanya juga dirubah. Setelah membuat function save update, kemudian kita akan membuat function delete. Jadi di sini cuma satu line untuk function delete. Kita return delete kita akan mendelete sesuai dengan ID-nya yang diselect. Setelah kita selesai membuat model untuk produknya, langkah selanjutnya adalah kita membuat fungsi controller. Kita membuat nama filenya yaitu product.php. Kemudian kita copy saja, tapi kita hapus fungsi-fungsinya. Untuk nama kelas kita ganti juga menjadi products. Coba kita ganti. Setelah itu kita membuat function construct. Jadi dalam function construct ini berfungsi agar tidak perlu memanggil setiap kali ingin membuat fungsi baru. Jadi di dalam fungsi construct ini kita tidak perlu memanggil model yang memanggil product model, kemudian from validation secara berulang-ulang kali.
Setelah membuat function construct, kita akan membuat function index. Di dalam function index ini, kita akan memanggil semua data produk pada model produk dan akan mengarahkan tampilan ke file dashboard dengan mengambil data pada database. Kita memanggil fungsi getAll pada produk model. Kemudian kita akan mengarahkan tampilan file dashboard dengan mengambil datanya juga. Kemudian setelah kita membuat function index, kita akan membuat function add. Jadi di dalam function add ini kita berfungsi untuk menambahkan data ke dalam database. Jadi di sini yang pertama pada variabel produk kita meletakkan produk model ke dalam variabel produk. Kemudian kita meletakkan from validation ke dalam variabel validation. Setelah itu kita akan memberi aturan bahwa from product harus mengikuti aturan dari fungsi rules yang kita buat pada produk model. Setelah itu, kita membuat kondisi. Apabila validasi berhasil, maka data akan tersimpan.
Kemudian setelah kita membuat kondisi, kita akan membuat fungsi mengarahkan tampilan ke file tambah produk setelah produk berhasil disimpan. Kita akan mengarahkan view-nya ke file tambah produk. Setelah itu kita akan membuat fungsi edit kita akan membuat default ID null. Hal pertama yang kita lakukan adalah jika ID-nya ada, maka akan redirect ke tampilan toko. Jadi kita di sini akan membuat sebuah kondisi. Sama seperti pada fungsi add, kita memasukkan model produk ke variabel produk dan lain-lainnya. Di sini kita akan membuat sama. Jadi produk, memasukkan produk model ke variabel produk, from validation ke validation, dan variabel validation akan membuat aturan. Setelah itu, jika validasinya berjalan, maka akan menjalankan perintah update. Sama seperti fungsi add, tetapi di sini pada produk model kita mengambil fungsi update. Kemudian setelah itu kita akan mencari data yang ada dalam database sesuai ID yang ditentukan. Jika data tidak ada, maka akan menampilkan halaman atau font. Kita akan membuat kondisi. Jika data tidak ada, data produk, maka akan menampilkan halaman atau font. Setelah itu, kita akan membuat fungsi mengarahkan tampilan ke file edit product. Setelah itu, kita akan membuat function delete.
Di sini sama seperti edit, kita akan mengisi variabel ID dengan default null. Yang pertama, jika ID tidak ditemukan, sama seperti ini, maka akan menampilkan halaman not found. Setelah itu, jika ID ada, maka akan menjalankan function delete pada produk model dan kita akan memanggilnya. Setelah kita selesai dengan controller produk, maka hal yang kita lakukan adalah membuat view. Kita akan membuat view. Yang pertama adalah view dashboard. Kita samakan saja. Di sini untuk menampilkan data, kita akan menggunakan table untuk memperbagus penampilan data. Yang pertama adalah kita akan membuat kolom sebanyak 5 kolom. Yang pertama adalah kolom nama produk, kemudian harga, kemudian gambar, deskripsi,
dan action. Di sini action digunakan untuk tombol mengedit dan menghapus sebuah data. Untuk mengeceknya, kita tinggal membuka namanya adalah ujian PWF. Setelah kalau kita sudah masuk ke dashboard kode igniter, berarti kita sudah berhasil menginstalasi kode igniter. Untuk mengganti default controller, jadi kita hanya perlu memanggil localhost ujian PWF supaya masuk ke dalam dashboard.php. Kita harus mengubah dalam config root default controller, kita ganti dengan product. Setelah itu akan otomatis terganti ke tampilan dashboard.php. Setelah itu kita akan membuat tampilan agar data keluar dalam tabel ini. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat perulangan produk yang akan mengambil data pada database. Setelah kita membuat perulangan, kita akan membuat tampilan untuk mengambil data pada database dan akan menampilkan pada halaman dashboard.php. Kita akan membuat sama 5 kolom. Yang pertama adalah untuk mengambil data NIM. Yang kedua, mengambil data price dan seterusnya.
Kemudian yang di from action kita sedikit atur untuk width-nya adalah 250. Kita panggil function edit pada product ID. Kita kasih label edit. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk delete. Yang membedakan hanya pada delete. Function delete. Setelah selesai, maka akan menampilkan data yang ada pada database. Jadi saya sudah menambahkan satu data secara manual untuk mencoba apakah sudah berhasil untuk menampilkan data yang ada pada database. Tetapi pada fungsi ini kita tidak bisa menambahkan data terlebih dahulu karena kita belum membuat tambah product.php. Jadi langkah selanjutnya adalah kita akan membuat tambah product.php pada view. Untuk mempercepat kita copy saja, tetapi pada body kita hapus. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuat from action, membuat form. Di form ini kita harus membuat action agar kita bisa mengakses product add pada halaman controller product untuk mengakses ini. Metodenya kita buat post karena kita akan mengirimkan data.
kita akan membuat inputan untuk menambahkan data. Kita akan menggunakan tabel sekali lagi untuk membuat tampilan lebih rapi. Yang pertama, kita akan memberikan label untuk nama produk. Kemudian kita akan cek apakah sudah berhasil. Setelah berhasil, kita akan menambahkan form kembali untuk harga produk, kemudian foto produk, dan deskripsi. Kita buat untuk harga, tipenya adalah number. Kita set untuk minimalnya adalah 0 supaya tidak terjadi minus. Kemudian yang terakhir adalah deskripsi. Tipenya bukan teks, tetapi teks area. Teks area.
Setelah itu kita akan membuat sebuah inputan yang bertipe submit. Setelah itu kita akan mencobanya. Kita akan coba menambahkan produk. Kita isi baju anak, dan status. Itu deskripsinya. Jika berhasil, maka pada halaman dashboard akan tertambah baju anak. Setelah itu, setelah kita membuat inputan, membuat halaman untuk menambah data, selanjutnya adalah kita menambahkan halaman edit. Di sini adalah edit. Hampir sama seperti tambah produk. Yang membedakan hanya kita harus menambahkan ID supaya ID-nya yang dipilih itu sudah diketahui. Di sini action-nya kita kosongkan saja karena kita file ini sudah tahu akan mengarah ke edit data. Kita akan menambahkan ID, memberitahu bahwa ID yang akan diedit kemudian pada inputan ini kita akan mengambil data pada database. Kita isi value-nya. Hal yang sama kita lakukan pada harga, foto produk, dan deskripsi.
Setelah selesai, kita akan mengeceknya. Di sini value-nya akan mengambil data dari database dan harganya juga dan deskripsinya juga. Sekarang kita coba akan edit baju dewasa. Jika berhasil, maka pada index.php atau dashboard akan otomatis terganti. Kemudian kita tidak perlu membuat fungsi hapus atau tampilan hapus karena pada dashboard kita sudah memberi fungsi delete yang sudah kita buat pada controller. Jadi kita sudah memanggilnya dan hanya tinggal menghapus. Dan data akan otomatis terhapus. Setelah kita selesai membuat sistemnya, selanjutnya kita akan memperbagus tampilan ini supaya enak untuk dilihat. Jadi di sini saya akan menggunakan admin LTE.